Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah karya Abror Supi yang berjudul Belambangan Pasuruan. Berawal dari musuh menjadi sekutu. Saat itu Belambangan dipimpin oleh Pangeran Prabu Danurejo dari tahun 1697 hingga 1736. Wilayah Belambangan hanya tinggal apa yang kita kenal sebagai Kabupaten Banyuwangi saat ini, ditambah Kecamatan Asem Bagus saat ini masuk Situbondo. Selebihnya telah menjadi sonder Suropati atau di bawah kontrol Suropati karena direbut selama tahun 1690 hingga 1697-an. Begitu mudah Suropati merebut wilayah-wilayah Belambangan karena memanfaatkan momentum perang saudara pasca meninggalnya Kanjeng Susunan Tawangalun pada tahun 1691 dan perang saudara di Belambangan 1691 sampai 1692. Dalam perang saudara itu Pangeran Prabu Sosronegoro atau pengganti Tawangalun terbunuh, dikudeta oleh adik-adiknya, namun keluarganya berhasil selamat dan bersembunyi di Puger. Kemudian mereka meminta perlindungan Suropati di Pasuruan. Mas Purba, putra Pangeran Prabu Sasranegara yang baru berumur 8 tahun, kemudian tinggal di Pasuruan dalam perlindungan Suropati. Pangeran Arya Mancanegara kemudian naik tahta, namun kembali terjadi kudeta pada tahun 1692. Lantas adiknya yang lain, Pangeran Patimas Macanapura, berhasil menjadi raja. Kemudian paman Mas Purba itu mengetahui bahwa keponakannya masih hidup di Pasuruan, maka digempurlah Pasuruan. Hal itu tentu membuat Belambangan harus kembali berhadap-hadapan dengan Pasuruan atau Suropati. Perang meletus di perbatasan di daerah Pacabean Belambangan, dan Belambangan mengalami kekalahan. Setelah 6 tahun di Pasuruan, saat itu umur Pangeran Mas Purba telah 15 tahunan. Dia diambil menantu oleh Suropati, dinikahkan dengan Mas Ayu Gading, putri Suropati. Kemudian pangeran muda ini membawa pasukan gabungan dari Belambangan Barat atau Puger, Pasuruan dan Buleleng menggempur Macan Putih untuk merebut kembali hak tahta ayahnya, Pangeran Prabu Sasranegara. Dia berhasil
maka Pangeran Mas Purba menjadi raja yang baru bergelar Prabu Agung Danurjo, bertahta dari tahun 1697 hingga 1736. Dia tidak menempati istana Macan Putih yang dianggap telah leleh, maka dia membangun puri sementara di Wijenan, sekarang menjadi dusun Wijenan di desa Singolatren, kecamatan Singojulu. Puri Wijenan hanya istana sementara karena hanya ditempati sambil menunggu pembangunan istana baru di alas Kebrukan pada tahun 1705. Pembangunan istana baru itu selesai dan ibu kota Blambangan pindah ke alas Kebrukan yang diberi nama Kutha Arjo Blambangan. Kini desa Blambangan di kecamatan Muncar. Setahun kemudian mertuanya di Pasuruan Suropati gugur dalam sebuah peperangan melawan koalisi VOC Belanda dan Mataram Dimbangil, tepatnya pada tanggal 5 Desember 1706. Sejak itu sebagian daerah Blambangan Barat dikelola oleh keturunannya seperti Raden Panganting dan Raden Malaya Kusuma di Malang serta Raden Kartanegara di Lumajang. Putra-putra Untung Suropati memimpin pengikut ayah mereka melanjutkan perjuangan melawan VOC Belanda. Sebagian dari mereka ada yang tertangkap bersama Amangkurat III pada tahun 1708 dan ikut dibuang ke Sri Lanka. Sebagian lagi bergabung dalam perjuangan Pangeran Arya Jaya Puspita di Surabaya pada tahun 1717 sebagai usaha balas dendam atas dihukum matinya Adipati Jayang Rana. Setelah Jaya Puspita kalah pada tahun 1718, pengikut Surapati masih terus melakukan gerilya. Mereka sempat bersatu dengan kapiten sepanjang dalam geger Pacinan yang meluas sampai Jawa Timur pada tahun 1741, dan terakhir mereka bersatu dengan perjuangan Pangeran Prabu Jaka dan Pangeran Agung Wilis di Malang dan Blambangan pada tahun 1767 sampai 1768. Nah, itulah saudara sebuah kisah antara Blambangan dan Pasuruan yang semula adalah musuh, akhirnya menjadi sekutu untuk melawan kekejaman Belanda. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa.